adalah NIM 1904030001. Halo, saya Anggreni Syafitri, NIM 1904030023. Halo, saya Faisal Reja Lubis, NIM 1904030034. Halo, saya Rizky Prawesti, NIM 1904030042. Kami dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri. Kami dari kelompok 5 Perancangan Tata Letak Fasilitas UKM Tempe Jerman 15. Selamat menyaksikan. jadi bagaimana nih mengenai tugas tata letak fasilitas kita? Iya nih, kalian ada saran nggak? kira-kira UKM apa nih yang bisa kita datangin? iya nih UKM apa? Ada nggak di antara kita yang rumahnya dekat dengan UKM? Ada sih, UKM Tempe di Jalan Jerman 15. Oke, gas lah kalau gitu. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Faisal Reja Lubis dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Selamat siang, saya Suherman, pemilik UKM Tempe ini. Kami diberikan tugas Pak dari dosen mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, yang dimana kami ditugaskan untuk melihat tata letak fasilitas UKM di Kota Medan ini Pak, yang nantinya kami akan memberikan usulan berdasarkan gambaran nyata dari UKM yang telah kami datangi. Apakah Bapak mengizinkan saya untuk bertanya-tanya kepada Bapak dan melihat tata letak fasilitas dari UKM Tempe Bapak ini? Baik, saya mengizinkan. Terima kasih, Pak. Dapatkah Bapak menceritakan sedikit mengenai UKM Tempe Bapak ini? UKM pembuatan tempe ini sudah ada sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Modal awal dalam pembuatan usaha tempe ini lebih kurang 100.000, di mana produksi per hari dapat mencapai 35 kg per hari. Keuntungan yang didapatkan bisa mencapai lebih kurang 200.000 per hari, yang dimana hasil produksi tempe akan dijual di luar kampung atau desa. UKM Tempe Jermal ini sudah memproduksi dalam jumlah yang relatif agak besar dan telah banyak menerima pesanan. UKM Tempe ini sedikit memiliki masalah, yaitu produktivitas yang masih rendah. Setelah saya melihat UKM Tempe Bapak, saya melihat bahwasannya layout yang ada belum sepenuhnya tertata dengan baik, sehingga itulah yang menyebabkan produktivitas UKM Tempe ini masih rendah. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Inilah alasan mengapa kami ditugaskan untuk melihat tata letak fasilitas UKM di Kota Medan. Setelah kelompok kami menyelesaikan masalah yang ada, kelompok kami mungkin dapat memberikan saran perbaikan tata letak atau layout yang lebih baik dari tata letak yang telah ada sebelumnya. Baik, Nak Faisal, saya akan tunggu saran perbaikan dari kelompok kalian. Baik Pak, terima kasih telah mengizinkan saya untuk melihat UKM Tempe milik Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah melihat kesalahan dari UKM Tempe saya. Jangan lupa kabari saya mengenai perbaikan dari UKM Tempe saya ini. Baik Pak. Kemarin aku udah datang ke UKM Tempe Jermal, dan aku juga udah mencatat hal-hal penting di UKM tersebut. Boleh lihat gambaran nyata dari UKM tersebut? Oke, ini merupakan gambar depan dari UKM tersebut. Kemudian ini adalah bagian dalam UKM tersebut, di mana gudang bahan baku dan pengemasan diletakkan pada satu tempat. Lalu ini adalah tempat perebusan tempe tersebut. Dan gambar terakhir adalah gudang penyimpanan tempe tersebut. Dan ini merupakan layout aktual berdasarkan gambaran nyata dari UKM Tempe Jermal. Oke, berdasarkan dari observasi yang telah Faisal lakukan, maka kita dapat melihat masalah dari UKM Tempe tersebut. Dapat dilihat bahwa peletakan bahan baku di UKM Tempe tersebut masih belum tertata rapi. Iya,
kita juga bisa melihat adanya penggunaan ruangan yang berlebihan, di mana dalam satu ruangan terdapat beberapa proses kerja yang terlalu berdekatan. Dan dapat kita lihat juga kondisi ruangan yang tidak tertata, gelap, dan panas. Aliran proses kerjanya juga tidak efisien. Nah, jadi dari rumusan masalah yang udah kita gambarkan tadi, dapat diketahui nih tujuan dari penelitian kita, yaitu untuk mengetahui desain tata letak fasilitas pada UKM Tempe, untuk mengetahui kendala dari desain tata letak fasilitas UKM Tempe, dan untuk membuat usulan perbaikan dari masalah tata letak fasilitas di UKM Tempe. Nah, sebelum kita mulai ke topik pembahasan, kita juga harus tahu batasan masalah dari penelitian kita. Iya, betul Gal. Jadi batasan masalah penelitian kita adalah penelitian ini dilakukan pada area UKM Tempe Jermal dan difokuskan pada tata letak fasilitas yang belum optimal. Serta metode yang digunakan dalam perbaikan tata letak ini adalah Activity Relationship Chart atau ARC, Worksheet, Block Template, dan Activity Relationship Diagram atau ARD. Oke, pas. Untuk bab pendahuluan kita udah kelar nih. Tinggal masuk ke bab pembahasan. Nah, kemarin kita udah membahas mengenai bab pendahuluan. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, kita dapat mengetahui operation process chart dari pembuatan tempe UKM tersebut. Di mana pada proses pertama, kacang kedelai diambil dari tempat penyimpanan, kemudian disortir kacang kedelai, lalu direndam dan dicuci kacang kedelai, digiling kacang kedelai dengan mesin giling, lalu dicuci kacang kedelai dengan air bersih, kemudian direbus kacang kedelai, lalu ditiriskan dan didinginkan kacang kedelai yang sudah direbus. Kemudian diambil ragi dari tempat penyimpanan, lalu ditaburkan ragi pada kacang kedelai. Kemudian diambil plastik dan daun pisang dari tempat penyimpanan, lalu dibungkus kacang kedelai dengan plastik dan daun pisang sehingga pembuatan tempe pun selesai. Lalu disimpan tempe tersebut di tempat penyimpanan. Untuk activity relationship chart-nya juga udah siap nih. Nah, Activity Relationship Chart atau ARC dibuat berdasarkan pendapat dan keahlian masing-masing dari perancangan fasilitas. ARC bertujuan untuk melihat hubungan antar fasilitas. Berdasarkan usulan yang ingin kita buat, maka dibuat ARC dengan 7 fasilitas yang menunjukkan hubungan antar fasilitas, di mana pembuatan ARC yang dibuat ialah berupa data fasilitas pada UKM Tempe Jermal yang memiliki 7 fasilitas penyusun, yaitu gudang bahan baku, gudang bahan jadi, tempat pencucian dan perebusan, tempat pendinginan, tempat pengemasan, parkir, dan kamar mandi yang dapat kita lihat pada gambar, di mana kode A ialah mutlak perlu berdekatan, E sangat penting berdekatan, I penting berdekatan, O tidak jadi masalah, U tidak perlu berdekatan, X tidak diinginkan berdekatan. Lalu ini merupakan worksheet yang bertujuan untuk menunjukkan lebih jelas hubungan antar fasilitas yang didapatkan dari tabulasi ARC. Dan worksheet ini bertujuan untuk memudahkan perancangan dalam melihat hubungan antar fasilitas, di mana pada gambar dapat kita ambil contoh pada bagian production dengan nomor 3, yaitu tempat pencucian dan perebusan mutlak berdekatan dengan nomor 1, yaitu gudang bahan baku. Lalu tempat pencucian dan perebusan juga sangat penting berdekatan dengan nomor 4, yaitu tempat pendinginan, dan seterusnya dapat kita lihat pada tabel gambar. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin Fitri bisa menjelaskan. Nah, sekarang untuk blok template-nya. Blok template merupakan suatu rangkaian template atau diagram kotak-kotak yang menunjukkan adanya hubungan antar fasilitas, namun masih disusun berdasarkan urutan fasilitas. Tiap-tiap template akan menjelaskan mengenai departemen yang bersangkutan dan hubungannya dengan aktivitas-aktivitas dari departemen lain.
Template ini hanya bersifat memberi penjelasan mengenai hubungan aktivitas antara departemen satu dengan departemen yang lain. Berikut merupakan blok template yang dapat dilihat pada gambar. Lalu setelah blok template, maka dapat dibuat pula Activity Relationship Diagram atau ARD, yang merupakan suatu gambaran hasil desain peletakan antar departemen berdasarkan pertimbangan hubungan derajat kedekatannya. ARD ini kemudian akan dijadikan sebagai acuan dalam merancang tata letak departemen-departemen di dalam pabrik agar lebih efektif dan efisien. Atau Activity Relationship Diagram atau ARD adalah departemen didekatkan antar fasilitas yang mempunyai hubungan atau keterkaitan yang tinggi maupun menjauhkan antar fasilitas yang saling bertentangan atau tidak berhubungan. Berikut ini merupakan Activity Relationship Diagram atau ARD, dapat dilihat pada gambar. ARD ini hampir sama dengan blok template. Bedanya pada blok template, rangkaian template atau diagram kotak-kotak disusun berdasarkan urutan fasilitasnya. Sedangkan pada ARD, rangkaian template atau diagram kotak-kotak sudah disusun berdasarkan gambaran hasil desain peletakan antar departemen berdasarkan pertimbangan hubungan derajat kedekatannya. Dan dari ARD, kita bisa melihat pola aliran prosesnya yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu masuk ke gudang bahan baku, lalu masuk ke tempat pencucian dan perebusan, kemudian masuk ke tempat pendinginan, lalu masuk ke tempat pengemasan, dan yang terakhir masuk ke gudang bahan jadi. ARC ARD clear. Sekarang kita masuk ke pembuatan Production Space Requirement Sheet atau PSRS, yang dimana sheet ini berisikan data-data berupa analisa tentang luas lantai yang dibutuhkan mesin atau peralatan, material, serta operator. PSRS dari UKM Tempe Jermal dapat dilihat pada gambar tabel, yang dimana dapat dilihat subtotal PSRS UKM Tempe ialah sebesar 19,887 meter kuadrat, totalnya sebesar 92 meter kuadrat, dan allowance yang didapat sebesar 78,38, di mana subtotal ialah total lantai yang digunakan tiap-tiap aktivitas. Total ialah jumlah luas lantai keseluruhan yang digunakan pada setiap aktivitas atau departemen, dan allowance ialah kelonggaran yang diberikan pada material handling. Nah, setelah pembuatan PSRS-nya selesai, maka kita bisa lanjut ke pembuatan Plan Service Area Planning Sheet atau PSAPS. Plan Service Area Planning Sheet atau PSAPS. Sheet ini digunakan untuk menganalisa luas lantai yang diperlukan untuk kegiatan servis. Kegiatan servis ini meliputi production service atau servis untuk produksi, general service atau servis untuk umum, dan personal service atau servis untuk keperluan pribadi, di mana dapat dilihat pada tabel. Luas total PSAPS production adalah sebesar 50 meter kuadrat. Luas total PSAPS production service adalah sebesar 22 meter kuadrat, dan luas total PSAPS personal service adalah sebesar 20 meter kuadrat. Kemudian setelah pembuatan PSAPS selesai, maka kita bisa lanjut ke pembuatan Total Space Requirement Worksheet atau TSRWS, yang dimana TSRWS ialah hasil estimasi pada analisa perhitungan luas lantai yang mencakup seluruh kegiatan yang ada dicantumkan dalam sheet ini. Jadi total space ini merupakan total luas lantai dari tiap kegiatan tersebut, sehingga untuk hal ini perlu dibuat skala perubahan denah antara luas lantai sebenarnya dengan luas lantai blok. Tabel TSRWS dapat dilihat pada tabel. Nah, sekarang giliran aku nih, lanjut ke area allocation diagram atau AAD. Diagram ini merupakan gabungan antara activity relationship diagram dengan area template. Diagram ini merupakan dasar untuk menggambar final layout. Pada diagram ini terlihat dengan jelas bentuk pabrik yang akan dibangun, hubungan antara departemen serta aliran bahannya. Dari hasil ARD yang telah dibuat, maka dapat digambarkan
area allocation diagram dari UKM Tempe yang disesuaikan dengan ukuran layout aktual sebelumnya. Berikut merupakan gambar area allocation diagram. Ini adalah gambaran AAD keseluruhan. Lalu untuk melihat lebih jelas, maka di zoom tiap-tiap bagiannya. Dan ini merupakan potongan-potongan gambar dari area allocation diagram. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu final layout. Final layout merupakan rancangan terakhir dari yang telah didapat berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dilihat ukuran skala dan letaknya menurut proses pengerjaan, dan dipertimbangkan lorong-lorong yang diperlukan dalam operasi pengerjaan bahan. Juga dipertimbangkan jalur-jalur alat pemindahan bahan sehingga aliran dapat bergerak dengan lancar. Letak antara satu daerah kerja dengan daerah kerja lainnya diberi jarak yang dianggap perlu, baik karena alasan tertentu atau adanya kemungkinan terjadinya perluasan pabrik di masa yang akan datang. Berikut merupakan tampilan final layout UKM Tempe berdasarkan hasil ARD. Nah, berikut ini merupakan final layout dari usulan UKM Tempe Jermal yang telah kelompok 5 hasilkan. Perbaikan yang dilakukan adalah penambahan ruangan dengan sekat yang terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, ruang pencucian dan perebusan, ruang pengeringan dan peragian, ruang pembungkusan, ruang penyimpanan produk jadi, ruang parkir kendaraan dan kamar mandi yang lebih efektif dan efisien dengan proses produksi UKM tersebut. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan laporan penelitian perancangan tata letak fasilitas pada UKM Tempe ini yaitu: pertama, pada UKM Tempe tersebut terdapat 4 ruang produksi, yaitu ruang penyimpanan bahan baku dan pengemasan, ruang pencucian dan perebusan, ruang penyimpanan produk jadi, dan ruang parkir kendaraan. Dengan 7 proses produksi yaitu perendaman dan pencucian kacang kedelai, penyaringan, perebusan, penirisan dan pendinginan, peragian, pembungkusan, dan pemeraman. Kedua, dari hasil pengamatan yang dilakukan pada layout UKM Tempe, terdapat ketidakefisienan proses produksi dengan layout yang ada sehingga dilakukan rancangan perbaikan untuk layout dari UKM tersebut dengan menggunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC dan Activity Relationship Diagram atau ARD. Ketiga, setelah dilakukan perbaikan pada layout UKM Tempe tersebut, didapatkan layout UKM usulan dengan penambahan ruangan dengan sekat yang terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, ruang pencucian dan perebusan, ruang pengeringan dan peragian, ruang pembungkusan, ruang penyimpanan produk jadi, ruang parkir kendaraan dan kamar mandi yang lebih efektif dan efisien dengan proses produksi UKM tersebut. Adapun saran yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu: pertama, dalam proses pengamatan, sebaiknya data yang ingin diteliti harus lebih lengkap lagi agar mempermudah dalam melakukan perbaikan layout yang sesuai dengan keadaan aslinya. Kedua, penambahan ruangan sebaiknya berdasarkan luas ruangan produksi dan ukuran dari fasilitas yang digunakan dalam ruangan tersebut. Sekian video pembahasan mengenai perancangan tata letak fasilitas UKM Tempe Jermal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.